Perkenalkan, nama saya Elmaira Leonita dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 203020202029. Dengan ini saya akan menyampaikan materi dari bab 4, yaitu poststrukturalisme. Munculnya pemikiran poststrukturalisme sebenarnya berangkat dari reaksi studi bahasa dan sastra juga disiplin ilmu lain terhadap stagnasi strukturalisme sepanjang abad ke-19. Analisis sastra sebagai bagian dari studi wacana dan kebudayaan semakin memperoleh tempatnya ketika muncul gerakan yang kemudian disebut poststrukturalisme. A. Poststrukturalisme sebagai paradigma pendekatan. Poststrukturalisme memang telah membuka cakrawala yang lebih luas dalam memandang wacana bahasa sebagai fenomena pemakaian bahasa. Katup-katup yang selama ini tertutup dibuka kemungkinannya untuk mengurangi aspek-aspek wacana yang lebih kaya dalam membumi. Berdasarkan hakikat interdisiplin, analisis wacana sastra pada akhirnya membuka diri untuk menerima masukan dan dukungan dari pemikiran dan teori disiplin di luar kesastraan. Teori-teori semiotika, strukturalisme, genetik, fenotisme, hegemoni, resepsi intelektual, orientalisme, postkolonisme, hingga dekonstruksisme sesungguhnya muncul berangkat dari cara pandang melampau disiplin ilmu sastra murni yang menghukum. B. Teori interaksionisme simbiolik. Menurut Richter, istilah interaksi simbiolik pertama kali dikemukakan oleh Blumer tahun 1937 sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan funksionalisme struktural yang sama-sama memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang melahirkan perilaku manusia seperti norma dan rangsangan-rangsangan eksternal. Mengutip Richter, Ratna mengungkapkan ciri-ciri interaksi simbolik ke dalam 5 ciri dominan. Yang pertama, berbeda dengan binatang, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Yang kedua, kemampuan berpikir itu berbentuk melalui proses interaksi sosial. Yang ketiga, dalam interaksi sosial, manusia mempelajari arti dan makna simbol-simbol yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan berpikir. Yang keempat, atas dasar penafsiran dan kondisi yang dihadapi manusia, mengubah arti dan makna simbol-simbol. 5. Pola-pola tindakan dan interaksi yang saling berhubungan inilah yang berbentuk kelompok dan masyarakat. Berdasarkan uraian tentang teori interaksi simbolik di atas, maka analisis terhadap karya sastra dalam konteks ini hendak menganalisis hubungan antara pengarang, sastra, dan masyarakat sebagai perwujudan dari interaksi sosial budaya. Dengan demikian, analisis akan mengarah pada bagaimana pengalaman-pengalaman pengarang sebagai manusia, budaya memprestasikan dalam karya sastra yang diciptakannya itu. C. Teori feminisme. Dalam kaitannya dengan teori feminisme, perlu dibedakan dua istilah lain yang selalu muncul, yaitu emansipasi dan gender. Emansipasi dari kata emancipatio, Latin, berarti persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi dalam kenyataan selalu dikaitkan dengan kaum perempuan untuk menuntut persamaan hak dengan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Istilah yang paling dikenal adalah emansipasi, sedangkan istilah gender didefinisikan sebagai lawan seks. Gender bersifat psikologis, kultural sebagai perbedaan antar maskulin, feminim, sedangkan seks bersifat fisiologis secara kodratis sebagai perbedaan antara male-female. Teori feminis bermula dari adanya anggapan tentang mengajarkan solusi memperkuat seksin karena memisahkan antara pekerjaan bergaji dan pekerjaan rumah tangga. Secara umum, feminisme lebih bersifat teoretis. Feminisme lebih banyak menggali keseluruhan aspek mengenai perempuan, menyusuri aspek-aspek kesejahteraan, klasifikasi, periodisasi, kaitannya dengan teori-teori yang lain sekaligus menyusunnya ke dalam satu kerangka konseptual. Feminisme Richter termasuk teori sosial kritis, teori yang melibatkan diri dalam